nama saya Nabila. Selamat datang di Kombinatorika, Komisi Bincang Topik bersama Matrika, episode 3, season 2. Tempat di mana kita akan membahas suatu peristiwa, baik negara maupun dunia, yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Baik, di Kombinatorika episode 3 season 2 ini, kita akan membahas masalah yang lagi viral, yaitu mahasiswa yang diusir saat KKN gara-gara hina nama desa. Dalam unggahan suatu video, para mahasiswa diduga menghina nama desa sambil bercanda, sehingga aksi mahasiswa itu kemudian diketahui warga desa dan berujung para mahasiswa tersebut diusir agar tidak melanjutkan KKN di sana. Baik, dalam pembahasan topik kali ini, kita akan berbincang bersama Kak Arfan. Halo Kak Arfan. Halo Nabila. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nabila gimana? Alhamdulillah, baik juga. Akhir-akhir ini kesibukan Kak Arfan apa aja nih? Akhir-akhir ini karena aku semester 7 ya. Semester 7 itu full PLP, jadi masih survei sekolah, masih proses pemberkasan dan lain-lain sih. Nah, kan ini tadi topiknya tentang KKN. Nah, pastinya kan dulu Kak Arfan juga udah mengalami KKN kan. Dulu itu tempat Kak Arfan KKN itu di mana sih? Ya, dulu aku KKN semester 5, tempatnya di Desa Jatisari di Kabupaten Lamongan. Nah, dulu itu waktu KKN di daerah Lamongan itu waktu menjalanin KKN itu ada kultur shocknya nggak sih Kak waktu di sana? Kalau ditanya kultur shock itu nggak terlalu jauh beda ya, karena kan KKN ku juga masih di sekitar Surabaya, di Jawa Timur juga. Jadi kurang lebih sama lah ya, nggak ada kultur shock yang signifikan juga. KKN-nya Kak Arfan itu dulu berapa lama? Satu semester? Satu semester, tepatnya kurang lebih 5 bulan. Oh, satu semester lebih 5 bulan. Nah, itu waktu KKN dulu itu pengalaman dan kesan apa aja yang didapatkan waktu Kak Arfan KKN di Lamongan? Pengalaman, kalau ditanya pengalaman pasti banyak banget ya. Kalau diceritain satu-satu bisa sampai subuh kita. Kalau salah satunya saat aku melaksanakan program KKN, di sana itu antusiasme warga itu sangat tinggi banget. Aku rasakan dan teman-temanku rasakan itu warga sangat mendukung program kita. Di samping itu juga kami juga dapat dukungan penuh dari para petinggi desa. Nah, di situ kayak membuat apa ya, kesan tersendiri sih bagi kami. Karena warganya sudah menyambut kami dengan baik, berarti tandanya kami juga harus memberikan yang terbaik juga. Berarti apa dulu itu juga tergantung ke apa namanya warganya juga ya Kak, kalau apa untuk menjalin KKN-nya itu. Betul banget, karena kan target kita warga di desa tersebut. Oke. Nah, kan apa namanya udah cerita nih tentang pengalaman dan kesannya selama KKN di Lamongan. Kalau persiapan persiapan buat KKN kan ini KKN-nya otomatis kayak 1 minggu KKN-nya itu kayak 1 semester. Nah, itu kira-kira persiapan yang harus benar-benar disiapin itu apa selama mau KKN? Karena kan pastinya banyak hal ya yang harus kita persiapkan, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Bisa dibilang kita kan numpang ya di desa orang, jadi harus berusaha untuk menghormati dan menghargai orang yang ada di. Nah, karena kan KKN kita nggak cuma sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan, bahkan sampai 5 bulan dulu aku. Nah, di samping itu tujuan kita KKN kan untuk mengabdi untuk desa. Jadi apalagi kita KKN kan bukan membawa nama pribadi ya, tapi juga membawa nama kampus. Pasti yang harus dipersiapkan ya sikap, perbuatan benar-benar harus dijaga agar kita dapat menjalankan program dengan maksimal.
dengan dukungan warga secara penuh. Kalau aku KKN dulu kan 5 bulan full 5 bulan, jadi benar-benar siap mental itu sih menurut. Waktu eranya Kak Arfan, KKN kan bisa dibilang masih eranya COVID-19, walaupun nggak seketat waktu masih 2020, pertengahan 2021. Nah, itu kan kalau eranya COVID itu kan serba digital, serba internet. Nah, kalau Mas Arfan sendiri selama KKN itu memanfaatkan apa internet tadi itu kayak apa? Kan karena kan biasanya kalau sekarang itu mudah untuk diviralkan apa-apa lewat TikTok, Instagram, Twitter dan lain-lainnya. Nah, itu kalau Kak Arfani sendiri dulu kalau KKN itu memanfaatkan internet tadi itu kayak apa? Berbicara soal dunia digital ya, so kita pasti udah tahu kalau saat ini kita hidup di era digital. Tuntutan perkembangan teknologi itu sudah tidak bisa kita hindari, of course. Kebetulan juga salah satu program kakak itu dulu ada workshop digital marketing. Oh ya, for your information juga, kalau aku KKN-nya tema kewirausahaan. Nah, jadinya salah satu programnya itu ada workshop digital marketing. Nah, di situ kami memberikan pelatihan kepada warga untuk memanfaatkan teknologi dengan berbantuan marketplace dan sosial media. Karena sejatinya dengan menggunakan teknologi tersebut, jangkauan yang kita ingin itu pasti akan lebih luas dong. Bukan di desa tersebut aja, tapi juga sampai internasional bahkan. Nah, itu menurutku merupakan sebagian kecil dampak positif yang benar-benar membantu aku dalam penggunaan teknologi untuk mengembangkan potensi desa di bidang wirausaha tersebut. Nah, kira-kira waktu itu excitednya masyarakat, apalagi kan biasanya kalau masyarakat desa itu kan kalau tentang teknologi ini kadang kala itu agak ini ya, Kak, agak tertinggal. Nah, itu respon mereka yang waktu itu gimana? Ini juga salah satu sih buat kita, buat kelompokku ya di desa tersebut, karena memang warga itu masih awam sama dunia teknologi, apalagi marketplace dan media sosial. Nah, di situ kami benar-benar galakkan apa ya, kayak promosi untuk warga bisa antusias dalam mengikuti program kita. Kami juga memberikan salah satu pelatihan workshop digital marketing yang berkaitan dengan usaha yang mereka miliki. Jadinya mereka bisa tertarik untuk mengembangkan usaha yang mereka itu deh. Oh, itu waktu itu kira-kira apa namanya? Kayak masyarakatnya itu menerima dengan baik nggak apa yang disampaikan tadi itu dan apa namanya? Waktu itu targetnya itu golongannya Kak Arfan itu ke tingkatan masyarakat yang biasanya kan rata-rata masyarakat itu yang kayak ada yang buruh tani dan lain-lainnya itu kira-kira targetnya Kak Arfan waktu itu yang usia produktifnya berapa? Jadi waktu itu target kelompokku itu, jadi kami melakukan survei dulu ke kasun-kasun atau kepala dusun. Kami mendata warga yang memiliki jiwa wirausaha yang lebih atau ingin memiliki bisnis baru nih. Dan juga kami mendata juga warga-warga yang sudah punya usaha. Jadi di situ eh, warga-warga yang sudah punya usaha, yang memiliki jiwa wirausaha yang lebih itu bisa datang ke program kita. Nah, kemarin alhamdulillah sih berjalan sukses dan antusiasme warga juga cukup tinggi dan alhamdulillah bisa sukses. Nah, nah kan sekarang itu kan ada yang lagi viral. Kak Arfan udah tahu kan yang lagi viral yang tentang KKN itu diusir sama warganya akibat katanya menghina nama desa mereka. Aku juga pernah baca. Nah, itu apa namanya? Kira-kira kalau mereka melakukan hal yang bertindak seperti itu dampak
negatif bagi diri mereka itu apa aja? Kan sampai diusir kayak gitu kan otomatis nanti akankah berpengaruh kepada nilai dan nanti ke kelulusan mereka kayak gitu. Mm-mm. Kalau aku ngikutin kasusnya, kalau ditinjau dari dampak negatif yang diterima oleh mahasiswa tersebut ya, pasti dampak negatifnya sangat besar ya. Dari yang aku baca, apalagi pihak universitas itu memberikan sanksi, yakni pemindahan lokasi KKN dan pengulangan masa KKN bagi mereka. Karena adanya kasus ini kan nama kampus juga ikut terseret pastinya. Dengan tindakan yang mereka lakukan itu menurutku sudah sepantasnya sih mereka mendapatkan sanksi tersebut, sanksi di mana mereka harus mengulang masa KKN dengan wilayah yang baru yang diharapkan sebagai pembelajaran juga bagi mereka. Gitu. Itu ya apa namanya kita sebagai mahasiswa waktu untuk waktu saat kita KKN itu kayak benar-benar harus dijaga banget perilaku di desa yang kita datangi, apalagi di era digital sekarang kalau kita pakai media sosial itu kayak benar-benar mudah untuk disebarluaskan, mudah untuk diviralkan kayak gitu. Berarti kayak benar-benar harus diperhatikan lagi gitu ya, Kak. Betul banget, karena kan kita KKN juga bukan di desa kita sendiri, tapi di desa orang. Jadi sikap dan perbuatan memang harus dijaga. Bisa dibilang kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Gitu. Nah, apa kira-kira nih Mas, kan mereka itu kayak buat video kayak ini menurut Mas Arfan aja kan kayak mahasiswa itu kadang kala itu mereka itu kayak mungkin gabut gitu ya Mas. Nah, kira-kira kalau dilihat kayak video mereka itu sebenarnya itu indikasi mereka berbuat kayak gitu itu kayak apa sih? Mungkin karena gabut tapi kok gabutnya kadang kok kelewatan kayak gitu. Iya, sedikit apresiasi juga ya kepada para mahasiswa tersebut karena sudah berani meminta maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan. Setelah mengikuti kasus ini, ternyata yang aku baca itu awalnya mereka tuh hanya bercanda atau gurauan semata. Namun berujung pada penghinaan yang tanpa disadari mereka sudah menghina wilayah tersebut. Sadar ataupun tidak sadar itu udah salah, udah nggak bisa dibenarin. Setiap ucapan memang harus dipertimbangkan ya, dipertimbangkan dulu nih dampaknya nanti seperti apa, apakah ada yang dirugikan dan lain sebagainya. Yang awalnya bercanda malah jadi petaka bagi mereka hanya karena ucapan yang mereka lontarkan lewat media sosial. Gitu. Nah, kira-kira itu kalau apa namanya? Kalau dilihat lagi kan KKN sekarang itu kan pasti juga banyak menggunakan media sosial kayaknya punyanya Kak Arfan tadi itu digital marketing. Nah, kira-kira kalau penggunaan media sosial yang harus seperti apa dilakukan saat KKN agar kita dan masyarakat itu mendapatkan dampak positif dalam kegiatan KKN dan mendapat. Sorry keputus deh. Ini sinyal aku apa? Mas. Iya udah masuk baru. Ah, oke. Oke. Aku ulangi lagi ya pertanyaannya. Mm. Kan kalau dilihat dari dampak negatifnya apa media sosial tadi itu kan ya mudah untuk diviralkan apalagi kalau kita menggunakan media sosial ataupun alat digital itu kayak benar-benar harus diperhatikan posisi kita ada di mana terus bahasa kita itu kayak seperti apa biar nggak menyinggung masyarakat lainnya. Nah, kira-kira kalau menurut pendapatnya Kak Arfan tadi kan memanfaatkan eh, media sosial tadi atau era digital tadi itu untuk
kegiatan masyarakat seperti digital marketing. Nah, kira-kira penggunaan media sosial atau alat elektronik seperti apa yang dapat digunakan sebagai mahasiswa yang akan KKN agar kita dan masyarakat itu mendapatkan dampak positif dari kegiatan KKN. Sebenarnya banyak banget ya cara kita memanfaatkan media sosial agar dapat bermanfaat. Sekarang juga platform juga udah semakin banyak, apalagi marketplace. Contohnya Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain sebagainya. Terus kita bisa lihat dari sosial media pribadi, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dimanfaatkan secara positif. Contohnya, misalnya ketika teman-teman kayak aku nih melihat potensi desa tersebut di bidang wirausaha. Nah, teman-teman bisa nih memberikan pelatihan lewat media sosial seperti promosi UMKM, promosi produk, melalui marketplace dan juga melalui sosial media. Bagaimana cara menarik konsumen, bagaimana cara promosi produk lewat sosial media, bagaimana membuat produk kita lebih dikenal luas, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita memanfaatkan media sosial atau teknologi lewat platform yang udah aku sebutin tadi. Nah, intinya kita harus bijak sih dalam penggunaan media sosial karena tidak dapat dipungkiri juga media sosial bisa diakses oleh semua orang dari semua kalangan. Entah itu balita sampai lansia bisa akses media sosial. Dan aku baca juga kira-kira sebanyak 167 juta orang di Indonesia ini sudah menggunakan media sosial nih. Jadi langkah baiknya kita bisa memanfaatkan media sosial ini dengan hal-hal yang positif. Tuh. Berarti kita sebagai mahasiswa yang akan melaksanakan KKN itu kayak benar-benar harus mengetahui kira-kira media sosial atau era digital seperti apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat tadi itu ya Kak, buat persiapannya tadi biar kayak masyarakat itu juga tertarik gitu. Yang harus dipersiapkan media sosial yang seperti apa, platformnya apa, terus yang paling penting target audiensnya kayak gitu sih. Nah, aku bingung mau tanya apa lagi. Sebentar ya. Sebentar ya, Kak. Bebas. Maaf ya, Kak. Ada temanku tadi. Santai. Bentar. Aku bingung mau tanya apa lagi. Oh iya, Kak. Kan sebelum kita KKN itu, aku nggak tahu kan. Kan aku sekarang itu lagi mau naik ke semester 3. Nah, kira-kira kan kemarin kan sempat banyak kayak kakak tingkat tuh debatin masalah KKN. Aku juga diberitahu kayak ada yang bisa ngambil KKN-nya itu di semester semester 5 ya, 5. PKM-nya 4. Nah, itu kalau apa namanya bagi aku yang mahasiswa masih yang semester 3. Nah, kira-kira itu eh, persiapan apa aja yang memang harus disiapkan mulai sejak dini mungkin kalau memang aku mau ngambil KKN kayak gitu. Kebetulan kita satu jurusan ya, jurusan matematika. Nah dulu Dek Iya. sebetulnya uh, di angkatan atasku, angkatan 2019 itu KKN-nya di semester 6. Sedangkan pasti kita adik-adiknya kan mikirnya, oh
kita nanti juga ikut semester 6 ya. Nah, Iya. di situ aku udah nggak persiapan apa-apa nih. Masuk menginjak semester 5 ya udah mikirku ya pasti mata kuliah, masih mengejar SKS mata kuliah. Nah, ternyata di situ ya, informasi yang aku dapat ternyata semester 5 kita KKN. Nah, di situ angkatanku udah mulai kalang kabut karena minim informasi juga. Nah, mungkin tips buat adik-adik tingkat yang mau KKN nanti bisa dipersiapkan cari-cari informasi mulai dari lewat kakak tingkat atau lewat informasi-informasi resmi dari jurusan, dari dosen birokrasi dan lain sebagainya. Kita nggak tahu perubahan jadwal pasti akan terjadi sewaktu-waktu. So, kalau ada perubahan informasi atau tiba-tiba ada informasi yang mendadak, bekal informasi cutting dari lain sebagainya. Berarti memang kayak kita nggak boleh menganggap kayak oh masih semester 5 nanti aja persiapannya, tapi ternyata kan kita juga nggak tahu kayak kedepannya itu peraturan bisa berubah apa enggak gitu ya Kak, berarti ya. Betul banget. Alami kayak dulu. Tiba-tiba jadi kabut dan nol kan. Jadi cari lah. Nanti Oke. Eh, bentar ya Kak. Oke, kalau gitu kira-kira dari Kak Arfan sendiri ada nggak yang mau disampaikan ke adik-adik yang akan menjalani KKN, apalagi yang sekarang itu angkatan 2021 itu udah mulai persiapan mau KKN dan juga mungkin setelah ini juga angkatan 2022 angkatanku sendiri juga akan mengalami yang namanya persiapan KKN. Nah, itu ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan dari Mas Arfan? sedikit pesanku buat teman-teman yang akan menjalani KKN, persiapkan diri kalian bukan hanya fisik tapi mental juga, karena KKN itu nggak sehari 2 hari yang tadi udah aku bilang, tapi berbulan-bulan. Jadi fisik dan mental itu harus siap dan ready. Jangan jaga perilaku dan perkataan juga, bahwa kita mahasiswa UNESA itu mahasiswa yang beradab, penuh sopan santun, bermanfaat bagi sesama. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar bijak dalam penggunaan sosial media dan juga bijak dalam bertutur aku. Nikmati masa KKN kalian dan semangat. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Kak buat pesan-pesannya. Hmm. Baiklah, karena sesi kombinatorika episode ini telah berakhir, saya sebagai host mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Arfan yang sudah menyempatkan waktunya pada kombinatorika ini. Dan jangan lupa tunggu episode-episode kombinatorika selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.